Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Bapak Allah SWT, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terasa ibadah Ramadan sudah 15 hari kita lewati. Artinya tinggal 14 atau 15 hari ke depan kita akan menjalankan ibadah Ramadan ini, dan tentu makin kesini Ramadan makin bertambah atau makin berkurang hari Ramadan. Sisa Ramadan yang ada itu harusnya menambah kita lebih semangat dalam beribadah. Al-Imam Abdullah bin Umar pernah menyampaikan, idza asbahta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Jika kita berada di pagi hari, jangan nunggu sore hari, dan jika berada di sore hari, jangan nunggu pagi hari. Maksudnya adalah ketika ada kesempatan untuk beramal, jangan menunggu-nunggu. Kenapa? Karena kalau ditunggu-tunggu juga belum tentu nanti kita bisa menjalankannya. Bisa jadi ada halangan dan rintangan. Kita nunggu pensiun dulu, belum tentu setelah pensiun kita bisa ibadah. Kita nunggu nanti ya belum tentu juga kita bisa mengoptimalkan ibadah. Maka mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengoptimalkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan yang tersisa ini. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kemarin kita bahas surat At-Tahrim, sekarang kita akan bahas surat Al-Munafikun, Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat ke-11. Nah, sebelum kita membahas tentang surat ini, Bapak Rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Lau anna ibni Adam wadiyan min dahabin." Seandainya seorang memiliki satu lembah emas. Jadi seandainya manusia memiliki satu lembah emas, nggak tanggung-tanggung, Pak. Kalau di sini emas paling berat berapa? Emas berapa? 90 Mas. 60 Pak? 90 Mas Andi. 90 Pak. Ini bukan 90 lagi Pak emasnya, satu lembah Pak. Kalau ada orang punya satu lembah emas, maka kata Rasulullah, ahabba an yakuna lahu wadiyah. Maka dia bercita-cita, dia berkeinginan ingin memiliki emas 2 lembah. Kata Rasulullah, walam yamla'u fahu illa turab. Tidak akan ada yang bisa menutup angan-angan orang tersebut terhadap dunia kecuali tanah. Maksudnya adalah tidak ada yang bisa memenuhi mulut orang tersebut kecuali kematian. Inilah memang kalau kita berbicara tentang manusia seperti itu. Bahkan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan kalau di dunia orang sudah punya satu lembah, ingin punya 2 lembah. Mungkin tercapai, mungkin tidak. Nah, tapi ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ternyata mereka pun sama punya cita-cita. Cuma yang membedakan adalah cita-cita mereka itu satu tidak mungkin tertunaikan, jadi tidak mungkin mereka bisa merealisasikan cita-citanya. Yang kedua, cita-cita mereka tidak ada kaitan dengan dunia. Nah, makanya manusia itu kan kalau ada orang meninggal dunia itu kan terbagi 2. Satu orang soleh, yang kedua orang tidak soleh. Kalau orang soleh dia bercita-cita satu. Kalau orang soleh itu adalah bercita-cita ingin segera dimakamkan. Ingin segera dimakamkan. Kenapa? Supaya dia segera mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan. Kata Rasul dalam sebuah hadis, idza wudi'atil janazatu ala a'naq rijal. Ketika orang-orang ketika jenazah itu sudah dibawa digotong lah bahasa kita ini. Sudah dimasukkan di keranda kemudian digotong oleh orang. Kemudian fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Jika dia orang soleh, maka dia tuh berteriak-teriak sebenarnya, segera makamkan aku. Cuman masalahnya Bapak Ibu, apakah jenazah bisa jalan sendiri ke kuburan? Nggak ada kan? Artinya nunggu yang hidup, terserah aja. Kata yang hidup mau dimakamkan sekarang, mau besok-besok ya terserah yang hidup. Saya pernah memakamkan di sini di Kumur itu malam-malam. Waktu itu kebetulan meninggalnya siang, menjelang sore, menjelang asar. Pas setelah ini kata yang meninggalnya nggak bisa, harus besok dari sebagai istilah nego-nego lagi bisa Pak. Pas beres 5:30 kan, tanggung udah mau azan maghrib, sebab sholat dulu aja, sholat maghrib.
Begitu beres sholat maghrib, langsung bawa jenazah ke sini malam-malam. Ya rencananya dimesokkan, dimakamkan, tapi ya kalau bisa malam ini kenapa? Akhirnya malam-malam juga waktu itu kita makamkan pada malam. Nah, ini kan kalau orang meninggal dunia ingin segera dimakamkan, kalau orang baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal dunia jika orang baik, dia punya cita-cita. Cita-citanya adalah supaya hari kiamat itu dipercepat. Cuman pertanyaannya, apakah hari kiamat bisa dipercepat? Ya hari kiamat hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah berfirman Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal dunia jika dia orang baik, maka dia ingin kembali ke dunia. Bukan ngapa-ngapain. Dia ingin menginformasikan kepada keluarganya atas apa yang Allah berikan kenikmatan kepada orang tersebut. Nah, ini tiga hal ini kan tidak mungkin bisa ditunaikan. Kalau dia orang baik seperti itu, kalau dia orang jahat atau orang yang jarang melakukan kebaikan atau disebut orang fasik, maka dia pun sama, punya cita-cita. Yang pertama, dia ingin sholat walaupun 2 rakaat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, marra biqabrin. Rasul pernah lewat ke satu makam. Faqala man sahibu hadzal qabr. Siapa yang dimakamkan di kuburan ini? Rasul bertanya, siapa yang dimakamkan di kuburan ini? Kemudian faqalu fulan. Mereka mengatakan si fulan yang dikuburkan di sini. Kemudian faqala raqatani ahabba ilayya hadza min baqiyati dunya. 2 rakaat supaya dia sholat kembali ke dunia lebih dia cintai daripada dunia yang kalian miliki. Mungkin Bapak Ibu kalau jenazah di situ kita bisa bangun lagi. Bapak Ibu punya uang miliaran dan sebagainya, kata dia nggak apa-apa, saya nggak butuh itu. Yang penting saya bisa sholat 2 rakaat di Masjid Husnul Khotimah. Bayangkan Pak, cuma masalahnya kita juga nggak bisa ngedenger kan. Dan cita-cita mereka tidak mungkin bisa ditunaikan. Yang kedua, Pak, ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang kedua adalah bahwa orang-orang yang meninggal dunia, jika dia bisa kembali ke dunia dan dia termasuk orang yang jarang melakukan kebaikan, maka dia ingin kembali ke dunia supaya bisa bersedekah. Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu tentang janganlah dunia melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan bersiap-siaplah akan kematian yang akan datang dengan tiba-tiba. Tadi disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak firman Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang karena harta yang dia miliki ataupun karena anak yang dia miliki akhirnya melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan punya harta akhirnya dia lalai dari ibadah. Ada saya pernah cerita, ada sebuah cerita. Ini ceritanya betul-betul terjadi. Saya dapat cerita dari Ustaz Umar Mita. Beliau menceritakan karena ada seorang pasangan suami istri yang cerita kepada beliau. Ketika dia dalam kehidupan biasa-biasa saja, dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ngaji, dan sebagainya. Kemudian Allah uji dengan banyak harta. Salah satunya adalah dengan banyak harta itu mungkin biasanya menghitung laba atau mungkin 1 jam juga beres. Ini mungkin belum butuh berjam-jam. Akhirnya apa? Orang tersebut jadi jarang ke masjid, jarang ikut pengajian dan sebagainya. Makanya Allah sering di dalam Al-Quran disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu akan menguji kalian itu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Dan itu adalah ujian. Jadi Bapak Ibu jangan diharapkan, jangan beranggapan bahwa ujiannya berarti bentuknya kesulitan. Enggak. Jangan-jangan ketika kita memiliki kemudahan itu pun ujian. Nah, makanya konteks kaitan dengan ini kata Allah, jangan sampai anak-anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan doa kita kaitan dengan anak-anak gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kan doa yang selalu kita panjatkan. Ya Allah, jadikanlah, limpahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami anak, keluarga, pasangan hidup sebagai apa? Qurrata a'yun, menjadi cahaya mata. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasul juga menyampaikan ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Salah satunya apa? Autaraka waladan sholihan. Dia meninggalkan anak yang soleh, yang anak tersebut akan mendoakan kedua orang tuanya. Nah,
Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betul. Kalau kita melihat ayat ini betapa anak itu bisa jadi ujian, tapi juga bisa menjadi ladang pahala buat kita semua. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan ada seorang orang tua yang di akhirat itu dia dipakaikan mahkota. Yang mana mahkota itu cahayanya itu bumi dan langit apa? Cukup dengan cahaya itu. Jadi dengan cahaya dari mahkota itu. Orang tuanya bingung, ya Allah ini dari mana? Ternyata apa? Ternyata karena kamu di dunia mengajarkan anak-anak kamu untuk belajar Al-Quran. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Satu sisi anak itu adalah memang tadi ujian, tapi di sisi lain ternyata anak juga adalah rahmat dan bisa jadi menjadi penolong buat kita semua. Kemudian harta juga sama. Jangan sampai harta kalian melalaikan dari mengingat Allah. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah dulu. Kaitan dengan konsep harta, saya ulang kembali. Konsep harta di dalam Islam itu kan yang pertama, semua makhluk yang bernyawa itu pasti hartanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Harta kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah tinggal mencari harta tersebut. Yang kedua adalah konsep harta itu adalah kita ini tidak akan diwafatkan kecuali harta kita sudah habis. Jadi nggak usah khawatir Pak. Nama kalau masih kena ada jatah harta, kita pasti akan masih hidup. Cuman pertanyaannya, harta kita itu yang mana? Nah, harta kita hakikatnya adalah yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Itu harta kita. Ya Bapak Ibu tadi mungkin ibu-ibu mungkin tadi malam masak dan sebagainya buat sahur. Pertanyaannya habis nggak? Kalau habis berarti ya rezeki keluarga itu. Kalau nggak habis, apakah nanti buat buka? Belum tentu. Gimana kalau basi? Berarti jatahnya siapa? Ya mungkin jatahnya kucing dan sebagainya, atau mungkin ikan dan sebagainya. Kita masak, mungkin ibu-ibu sudah masak, bapak sudah belanja dan sebagainya. Bapak punya uang di saku, apakah itu jadi rezeki bapak-bapak? Belum tentu Pak. Kalau tiba-tiba dia jatuh kan repot juga. Jatuh kan berarti rezeki siapa? Belum tentu jadi rezeki kita. Kalau belum kita makan, belum kita pakai. Nah kemudian yang ketiga kata Rasul, yang kita sedekahkan, dan inilah yang akan kekal. Makanya tadi la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah kalau kita berbicara tentang konsep rezeki ini, yang keempat adalah bahwa Allah itu akan menghisab setiap rezeki yang kita miliki. Jadi Allah akan menghisab setiap rezeki yang kita miliki. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dulu sempat mengkaji di masjidnya, kemudian keburu pandemi, baru berapa bab? 2 bab kalau nggak salah, baru bab ikhlas dan bab taubah. Kemudian kepada Allah keburu pandemi COVID-19. Nah, Al-Imam An-Nawawi itu menyebutkan babu fadli al-ghani asy-syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Ada pertanyaan menarik Bapak Ibu. Kira-kira yang paling utama itu orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ini kan orang kaya bersyukur atau orang miskin yang sabar. Ternyata memang para ulama berbeda pendapat tentang itu. Sebagian mengatakan yang utama itu adalah orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa bermanfaat buat yang lain. Sebagian lagi mengatakan enggak, yang paling bermanfaat yang paling baik itu adalah orang miskin yang bersabar. Ya intinya adalah ada perbedaan para ulama tentang itu. Tapi yang jelas bagi kita bukan masalah kaya atau miskinnya. Yang jelas bagaimana kita menyikapi kaitan dengan dunia ini. Sehingga prinsip yang keempat dalam konteks rezeki itu apa? Kita akan diminta pertanggungjawaban setiap rezeki yang kita miliki. Dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan rezeki itu. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat dari ayat ini, kan ayat ini kan tentang kisah orang-orang munafik. Namanya juga surat Al-Munafiqun. Tapi di penghujung ayat ini Allah mengatakan bukan ya ayyuhal munafiqun, tapi panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau disebutkan di sini adalah ayat ini, surat Al-Munafiqun ini adalah surat yang berisi celaan terhadap dedengkot orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul.
dan yang sepaham dengannya. Namun apa hubungannya surat ini diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu? Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman dengan kejujurannya, jika kalian tidak menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka kamu termasuk orang-orang munafik. Karena di antara tanda orang munafik itu apa? Di dalam surat An-Nisa, bahwa orang-orang munafik itu adalah, bahwa orang munafik itu disebutkan bahwa mereka itu yukhadi'unallaha. Pertama, mereka menipu Allah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian orang-orang munafik itu jika dia mendirikan sholat, maka mendirikan sholat dalam keadaan malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini pembahasannya. Mereka tuh satu menipu Allah, yang kedua kalau dia sholat malas-malasan. Yang ketiga, orang munafik ini Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah disebutkan dalam ayat ini surat An-Nisa 142. Yang ketiga, kalau dia melakukan aktivitas ibadah dengan riya. Yang keempat, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengingat Allah kecuali dengan apa? Hanya mengingat Allah itu kecuali sedikit saja. Nah, ini adalah indikator orang-orang munafik. Nah, untuk bilang dari kalau kita terkena ini. Saya kemarin baca tulisan menarik. Ini mudah-mudahan menjadi renungan buat kita. Kan dua sholat yang paling berat buat orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Nah, di tulisan itu jangan-jangan kita yang disebutkan dalam hadis itu, ketika kita merasa berat dalam menjalankan sholat isya dan sholat subuh. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kita semangatnya lebih. Mudah-mudahan ini juga terus terjaga semangatnya. Jangan sampai Ramadan beres aja sholat isya juga beres, sholat subuh juga beres berjamaah. Dan nanti tantangannya Pak, lihat malam takbiran. Ini kan tantangan paling berat itu malam takbiran. Saya sering sampaikan, itu kan malam takbiran itu bukan berarti beres sholat isya berjamaah. Bukan berarti ketika hari raya Idul Fitri itu sholat subuhnya beres. Coba Bapak Ibu lihat, kalau hari raya Idul Fitri sholat subuhnya dengan sholat isyanya penuh atau enggak? Enggak. Pertanyaannya kemana-mana betul Pak? Mungkin ngantri mandi gitu ya. Mudik kan dilarang. Enggak, kalau disebut mudik gitu di kampung-kampung juga sepi. Tapi pas giliran sholat Idul Fitri ini macet. Bahkan kalau di masjid kok sampai keluar-keluar kan. Kalau di persentase coba yang sholat Idul Fitri dengan yang sholat subuh berapa persen? Sampai 50%. Nah, pertanyaannya kemana-mana. Nah, ini kan harus jadi renungan. Jangan-jangan kita yang termasuk itu. Afqalus salat ala munafikin, kata Rasul. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik. Makanya dalam ayat ini apa? Yura'unan nas. Jadi pertama adalah orang itu menipu Allah. Yang kedua kalau salat malas-malasan. Yang ketiga kalau ibadah riya. Mau sedekah nanti kita bahas sedekah dan sebagainya. Walaupun betul Bapak Ibu, apakah kalau dicatat jadi riya? Saya tadi malam tuh lihat video lucu juga videonya. Yang video apa kayak preman pensiun atau apa gitu. Yang ya ini mah dalam kehidupan nyata kelihatan sini. DKMP ngumumin, Bapak Ibu, sekarang kita mau pembangunan masjid. Yang nyumbang Pak A, gitu ya, namanya A, 275.000. Yang ini nyumbang B, sekian. C, 15.000. Gitu. Pas ada yang nyelutuk Pak Haji, benar ya, bukan masalah Pak Haji nih. Ada si bapak-bapak yang bilang, kenapa sih panitia pakai ngumumkan segala? Ria, kita tahu. Nggak segitu teh. Hamba Allah 300.000, kuduna gitu, cara hamba Allah teh urang. Jadi ada videonya Pak. Saya tuh jadi subhanallah, jadi nggak mesti hamba Allah ya. Di situ kan ada hamba Allah yang kita doakan. Semuanya insya Allah ikhlas. Mau yang ditulis hamba Allah, mau yang ditulis nama juga bukan berarti ditulis nama jadi tidak ikhlas. Ini jangan sampai kita menilai, oh kamu mah yang ditulis nama itu ikhlas, tahu ditulis nama mantap, channel nomor 5 hamba Allah kata kurang. Namun beda. Jadi masalah itu mah tidak ada kaitan dengan itu. Jadi intinya adalah kalau ikhlas kan urusan hati. Nah kemudian berikutnya adalah tadi wala yadhkurullaha illa qalila. Maka kata di dalam buku ini, maka janganlah lalai karena itu menyebabkan kamu menjadi munafik yang merugi dan binasa. Wahai orang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya dengan Islam sebagai agama, janganlah kamu disibukkan dengan harta yang kamu miliki sehingga hal tersebut melupakan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Saya tuh tadi malam tuh ada tulisan teman saya dulu di Saudi ya. Sebentar, saya lupa namanya. Oh iya, ini ada. Nah, ada tulisan teman saya Pak. Ini mudah-mudahan saya jadi tersinggung lah bukan dalam konteks tersinggung tuh ya jadi renungan buat saya secara pribadi. Makin dikejar makin menjauh. Kadang kesempatan lainnya ikut terkorbankan, termasuk Ramadan 1442 Hijriah. Akhirnya terlewatkan, maka kelak hanya tersisa penyesalan. Masih ada 15 hari lagi bersama saling menguatkan dalam optimalisasi Ramadan. Nah, ini kan quote-nya, tapi sebenarnya tulisannya di sini. Laisal ghina an kasratil ardi. Kekayaan itu bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina inan nafsi. Tapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Ini sebenarnya kaitan dengan ini kan kadang bener orang terkejar-kejar dunia terus. Lupa kaitan dengan ibadah. Bukan berarti dunia tidak boleh dikejar, maksudnya tidak boleh dicari, enggak. Ya kita diharuskan untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai dalam konteks mencari nafkah Ramadan lupa, tarawih itu, tilawah kekotoran dan sebagainya. Ini tadi pas saya baca tulisan ini subhanallah, saya ulangi baik tulisannya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita. Makin dikejar makin menjauh. Kadang kesempatan lainnya pun ikut terkorbankan, termasuk Ramadan 1442 Hijriah. Akhirnya terlewatkan, kelak hanya tersisa penyesalan. Masih ada 15 hari lagi bersama saling menguatkan dalam optimalisasi beramal. Nah, marilah Bapak Ibu kita sama-sama saling menguatkan. Ya kita beraktivitas dia ayo pantasyuru fil ardi. Tapi ketika waktu tarawih, ketika memang ada kesempatan kita tadarus, jangan sampai tidak melakukan itu. Kalau ada tulisan itu begini, kalau seandainya kita bulan Ramadan aja tilawah males, di bulan Ramadan aja berjamaah malas-malasan, komo di luar Ramadan gitu aja. Ini kan menjadikan pelajaran buat kita semuanya kaitan dengan bab ini. Makanya harta benda adalah pinjaman yang suatu hari pasti akan dikembalikan. Ia juga akan musnah. Jangan juga disibukkan oleh anak-anakmu yang menghalangimu melakukan kewajiban, melaksanakan perintahnya dan seterusnya. Ini diingatkan kaitan dengan ayat ini. Makanya menarik Bapak Ibu, ada Ummu Sulaim. Kan Ummu Sulaim ini mungkin kalau ada ibu-ibu sekarang, wah subhanallah. Jadi Ummu Sulaim kan punya anak, anaknya sakit, suaminya Abu Talha sedang pergi. Ketika pergi tersebut, anaknya dalam kondisi sakit. Karena mungkin dulu mah belum ada handphone dan sebagainya, sehingga tidak bisa dihubungi. Qadarullah akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Ketika anaknya meninggal dunia, akhirnya suaminya pulang. Gak tahu kalau anaknya sudah meninggal. Cuman ketika suaminya pulang, ditanya, wahai istriku, mana anak kita? Kan ketika saya pergi dalam keadaan sakit. Apa jawab ibu tersebut? Wahai suamiku, anak kita sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Beliau nggak menyebutkan sehat, nggak menyebutkan apa, lebih tenang dari sebelumnya. Udah, punten Bapak Ibu, sampai Ummu Sulaim ini menyiapkan makanan, punten sampai melakukan hubungan suami istri dulu. Ya karena suaminya jauh lah, wajar dia baru datang. Melakukan hubungan suami istri, makan dulu dan sebagainya. Setelah itu semuanya beres, maksudnya setelah semuanya beres, ditanya lagi kan suaminya penasaran, mana anak kita? Kata Ummu Sulaim, ini ungkapan kaitan dengan yang disampaikan di sini. Wahai suamiku, seandainya ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, jadi ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian titipan itu diambil, kira-kira kita akan protes atau enggak? Ada orang nitipin motor sama kita, terus diambil, kita nggak mau? Ya enggak, tuh ya orang nitip, diambil sama yang punya, orang yang punyanya mau ngambil, ya enggak lah katanya. Ya udah kalau begitu anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak kita ini titipan Allah, ya yang menitipkannya meminta kembali. Akhirnya besok pagi datang kepada Nabi menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberkahi atas apa yang kamu lakukan di malam hari. Dan ternyata Allah mengganti keturunannya. Bukan anaknya itu tidak soleh, tapi Allah ternyata mengganti setelah itu dengan keturunan. Keturunan itu adalah membuat musuh-musuh Islam menjadi takut dengan anak-anaknya tersebut. Karena anaknya jadi penghafal Quran dan sebagainya. Ini bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, bagaimana kekuatannya itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maksudnya, siapa yang harta dan anaknya membuat lalai dari mengingat Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini salah satunya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaklah
kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Allah tidak mengatakan wa anfiqu ma razaqnakum. Tapi kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kan infak di sini kan di kita tuh ada 3 istilah kan, ada zakat, infak dan sedekah. Kan jelas ya kalau zakat mengeluarkan harta tertentu untuk orang tertentu dan mengeluarkan harta tertentu untuk orang tertentu, waktunya pun tertentu. Jadi kalau zakat kan tidak semua harus kita keluarkan. Makanya dalam Islam kalau kita berbicara tentang zakat, ini kaitan dengan harta yang kita keluarkan itu, maka sebelum membahas tentang hartanya apa saja, ada ketentuannya. Satu, hartanya itu milik sendiri. Jadi kalau kita punya harta milik bersama-sama, contohnya apa? Wakaf atau lembaga amil zakat itu punya harta, apakah dizakatin? Ya nggak usah. Dan itu mah kan nggak jelas kepemilikannya siapa. Tapi kalau begini, saya punya perusahaan, bareng-bareng dengan teman-teman kan jelas itu mah saya sekian persen dan sekian persen. Itu mah kan bukan berarti, itu kan ada kepemilikan sendiri-sendiri. Tapi kalau kepemilikannya bersama-sama dalam konteks siapa pemiliknya nggak tahu, maka itu tidak dikeluarkan zakat. Makanya tadi kalau lembaga zakat apakah ngeluarin zakat? Ya nggak usah. Karena ada lembaga zakat mungkin asetnya kadang setahun itu sekian miliar dan sebagainya. Apakah dia harus mengeluarkan zakat? Ya nggak usah. Karena kan kepemilikan harta itu bukan milik pribadi. Saya punya lembaga contohnya. Apakah milik saya? Tidak. Milik siapa? Milik fakir miskin. Siapa fakir miskinnya? Ya siapa aja. Yang kedua, dalam konteks zakat ini adalah zakat itu harta yang kita keluarkan itu adalah memang hartanya adalah harta yang berkembang. Kalau harta yang tidak berkembang itu tidak usah dikeluarkan zakat. Dari mana? Contoh nih, kalau bapak ibu punya mobil itu dipakai untuk nganterin anak sekolah, maksudnya dipakai nganterin anak sekolah itu maksudnya dipakai nganterin anak sekolah itu gini, saya contohnya antar anak sekolah atau saya dipakai bekerja, maka itu tidak usah dikeluarkan zakatnya. Saya punya rumah itu saya tinggalin, dikeluarkan zakat nggak usah. Nah, ini kan konteks zakat. Jadi hartanya tertentu, ada ketentuannya. Kemudian tadi bernama berkembang. Makanya tadi pertanian, kemudian juga peternakan, perdagangan, emas dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah orang yang mengeluarkan zakat, harta yang dikeluarkan zakat itu adalah pastikan bahwa orang yang mengeluarkan harta itu adalah as-salamatu minad dain. Dia terbebas dari hutang. Jadi terbebas dari hutang, tapi hutangnya adalah hutang konsumtif, bukan hutang konsumtif, hutang untuk kebutuhan pokok, bukan hutang usaha. Memboga hutang usaha mau bayar zakat. Asetnya triliunan, tapi mau gak hutang. Ya hutang itu jadi pengurang gitu ya. Contohnya dia punya aset 1 miliar, tapi punya hutang 200 juta kaitan dengan perusahaan. Ya udah berarti 800 jutanya keluarkan zakatnya. Maksudnya dikurangi dulu, jadi hutang itu menjadi pengurang kewajiban zakat. Nah, ini diantaranya. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang zakat itu, bahwa ada batasan nisabnya, batasan minimalnya berapa, dan haul, batasan minimal tahunnya 1 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang memang setiap dia mendapatkan. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang zakat. Nah zakat itu kan kapanpun bisa. Bukan kapanpun. Ketentuannya sudah ada, waktunya ada, kemudian setelah waktunya ada, kemudian juga kaitan dengan waktu, kemudian orang yang menerimanya juga ditentukan, kemudian jenis hartanya pun tidak semua harta. Tapi kan Bapak Ibu ternyata tahun kemarin itu potensi zakat di nasional itu sekitar 400 triliun, Pak. 400 triliun. Jawa Barat itu 20%-nya. Jadi dari seluruh Indonesia itu potensi zakat di Jawa Barat berarti sekitar 80 triliun. Yang baru teroptimalkan baru 5%. Kebayang nggak, Pak? Baru 5%. Nah, dari mana? Kenapa gitu orang-orang kok tidak mau bayar zakat? Maksudnya belum tersadarkan bayar zakat. Banyak hal. Salah satunya kaitan ya ayyuhalladzina amanu, kaitan dengan keimanan. Dan orang kalau bukan karena keimanan Pak bisa ngakal-ngakalin supaya itu bayar zakat. Contoh begini Pak. Ya, kalau bukan karena keimanan, saya punya kambing. Kambing itu kan kalau zakatnya minimal 40, Pak. Jadi 40 keluarkan 1 kambing. Nah, tapi kalau kambing itu tinggal di satu tempat. Contoh begini, saya di Bandung punya 40 kambing. Berarti kan berapa yang saya keluarkan zakatnya? 1.
Kalau saya di Bandung 40, di Garut 40, berapa yang saya keluarkan? 2. Nah, padahal kalau saya punya kambing 80, itu cuma 1 dikeluarkan zakatnya. Akhirnya diakal-akalin rumah apa? Nanti Garut pindah ke hiji ke Bandung. Jadi mengeluarkan ada sama hiji. Atau anu di Bandung pindah ke hiji, anu di Garut pindah ke hiji ke mana? Kayak contohnya ka Cicalengka gitu. Kan berarti di Bandung kilo salapan, di Garut kilo salapan, di Cicalengka 2 keluar zakat tuh. Itu maksudnya kalau orang yang ngakal-ngakalin zakat nggak boleh, maksudnya bukan itu boleh juga ya, bisa salah. Oh berarti menang gitu. Itu berarti keimanan Pak. Saya tanya sama bapak-bapak di sini, ada nggak Pak yang pernah ditagih zakat sama DKI? Ditagih tadi gedor keimanan gitu, Bapak aja bayar zakat ya? Ya, DKI mah cuma ngingetin doang paling juga. Atau Bapak pernah digedor-gedor itu, Bapak aja infak nggak ada. Zakat kan nggak ada. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Maka tadi Pak yang pertama adalah memang kesadaran keimanan yang mungkin sebagian yang perlu disadarkan. Yang kedua Pak, ini pemahaman orang tentang zakat juga masih sebagian orang masih lemah. Masih dianggap zakatnya hanya zakat fitrah. Yang kedua ada orang yang ketiga ada sebagian orang beranggapan begini, kan aku sudah infak banyak, infak saya banyak, tapi zakat itu padahal enggak. Yang kewajiban kita zakat, infak banyak baik. Saya pernah ketemu Pak dengan bukan dengan orangnya langsung, dengan saudaranya. Saudara saya macam ada itu mulai tahun teh nyumbang ratusan juta, hari zakat karena kan sampai seperti itu. Nah ini adalah berarti apa? Kaitan dengan ilmu anfiku, segera keluarkan. Dan kata Allah mimma razaqnakum, bukan semuanya Pak, hanya sebagian saja. Bahkan min ini litab'in, hanya sebagian kecil saja. Kalau zakat kan paling tinggi itu berapa? 20% ya. Kan zakat itu ada yang 25%, ada 2,5, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Itu udah paling tinggi banget yang 20%. Tergantung jenis hartanya yang dikeluarkan. Cuma 2,5%. Memang sih kalau hartanya 10 triliun maka lumayan oke Pak. Bab keimanan lagi Pak. Dan ternyata benar Bapak banyak juga orang yang hartanya triliunan, miliaran, terbayar zakat. Kenapa? Ada yang debat. Saya pernah ada orang gitu, subhanallah. Dulu ketika awal-awal dia merintis usaha, dia cerita katanya saya kalau bayar zakatnya nggak ada yang gede awal-awal. Dia tuh setahun ngeluarin zakat itu sekitar 100 juta lebih dari perusahaannya. Waktu itu kan konsultasi ke saya bilang atau gini aja caranya supaya antum tidak berat, supaya nggak berat. Maka caranya adalah antum setiap bulan itu punya rekening khusus. Jadi pokoknya mas kan kita kalau 100 juta kan kalau akhir tahun Pak 100 juta kan nggak ada yang gede. Saya bilang antum punya rekening, jadi setiap zakat itu setiap bulan kita dipotong aja dulu. Tapi bukan dibayarin zakat dulu, ini sebagai tabungan zakat gitu. Sehingga nanti ketika akhir tahun antum hitung aset ada berapa, ternyata zakat saya sekian. Kalau kurang kan nambahnya nggak terlalu gede. Dan itu Pak keimanan. Kalau bukan karena keimanan orang tidak akan bayar zakat. Nah ini kan wa'anfiku, infak juga sama. Tapi infak jangan diplesetin Pak, iuran faksa kan ada. Iuran faksa. Nah infak ini kan Bapak Ibu, infaknya ada dua, ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan syaitan. Bahasanya infak juga. Orang-orang kafir juga berinfak, tapi liyasuddu an sabilillah. Bedanya adalah kalau kita infak fisabilillah, kalau mereka infak liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengatakan wa anfiqu, maka bergegaslah untuk mengeluarkan infak sebelum ajal datang menjemputmu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian itu kematian. Tidaklah engkau perpanjang hidupku beberapa waktu saja agar saya bisa bersedekah dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Akan tetapi saat itu bukanlah waktu untuk menyesal. Dunia menjadi ladang amal telah berakhir. Sekarang adalah saat pembalasan dan pemberian hukuman dari amal-amal di dunia. Al-Qasimi berkata dalam mengartikannya, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan kamu jika kamu benar-benar beriman, maka keimananmu akan mengalahkan segala kecintaan kepada selain Allah. Maka janganlah kecintaanmu terhadap sesama dan terhadap dunia lebih dominan dari hatimu dari kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan Pak, Bapak Ibu, ini penting buat kita semuanya, segera infakkan. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Mumpung ada kesempatan. Tadi ada program santunan atau apalah silakan aja. Saya mah gak mau santunan ini mah biarin dan udah banyak donatur ke yang lain, mah enggak. Jangan sampai kadiah henteu gitu.
Itu yang repot. Kesini enggak. Ya kalau ada program di Masjid Husnul Khotimah, ayo kita ramaikan. Kalau ada di tempat lain, ayo kita ramaikan. Di mana lah silahkan. Mumpung kita di bulan Ramadan, Pak. Dan bukan hanya di bulan Ramadan, yang mumpung ada kesempatan itu sebenarnya. Yang kita diberikan rezeki oleh Allah. Wa anfiqu mimma razaqakum, bukan semua ya Pak. Hanya sebagian kecil saja. Kenapa? Karena ketika kematian datang, kata Allah Subhanahu wa taala, laul yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Karena jika kematian itu datang kepada mereka, maka apa? Kata dia, ya Allah, pending kematian, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ini beberapa Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan yang namanya kematian kalau sudah tiba waktunya tidak akan bisa dipending. Nah, ada ungkapan menarik Bapak Ibu, Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini beliau pernah disebutkan kata Abu Ishaq, sesungguhnya saya telah melampaui batas. Maka beritahulah saya apa yang mencegah saya dari melampaui batas. Jadi kata beliau, saya telah berdosa lah bahasa kitanya. Maka kata Ibrahim bin Adham, ya, mumpung kamu masih hidup, maka yang pertama, katanya, kalau kamu mau berbuat dosa, yang pertama adalah kata beliau, jika kamu hendak bermaksiat, silahkan bermaksiat. Tapi syaratnya adalah, bisa nggak kamu tidak memakan rezeki kecuali rezeki Allah. Sampai maksiat, tapi syarat rezekinya berarti Allah. Nah, kita rezeki dari siapa Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman mungkin sarananya yang beda-beda. Ada yang bekerja, ada yang jualan, ada yang bisnis, macam-macam. Kata orang tersebut, kata Abu Ishaq, mana mungkin saya bisa makan selain dari rezeki Allah. Nah, tuh hari itu motong maksiat. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang kedua apa? Yang kedua, jika kamu bermaksiat, boleh silahkan, tapi jangan di bumi Allah. Di mana tuh Pak? Atau ini malah susah sekali di bumi Allah kumaha. Nah, kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, jika kamu hendak melakukan maksiat, boleh, tapi carilah tempat yang Allah tidak melihat kamu. Silahkan bermaksiat semaunya. Syaratnya tadi, silahkan, tapi syaratnya Allah tidak melihat. Kata orang tersebut, ya gimana, Allah pasti melihat, atau tidak mungkin Allah tidak melihat kamu. Kemudian yang keempat, kata beliau, jika datang malaikat menjemput ajalmu, katakan kepadanya, tunggu dulu, jangan sekarang, nanti setelah saya bertaubat. Bisa Pak? Nggak ada Pak. Ada orang yang kemarin ada dua ustadz yang saya beberapa kali berinteraksi, walaupun tidak berguru secara langsung, banyak pelajaran bisa saya ambil. Dua orang berturut-turut meninggal dunia. Saya beberapa kali saja ketemu dengan beliau, orangnya sangat tawadhu dan sebagainya. Tapi yang namanya waktunya meninggal dunia ya bisa kapan. Nah, 2 tahun yang lalu bahkan anaknya duluan yang meninggal dunia. Nah, kan yang namanya meninggal dunia tidak ada yang bisa menunggu-nunggu. Kalau sudah tiba aja ya udah. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, jika datang malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, akan menyiksa kamu. Kalau aku permintaan anak kecil atau menyiksa saya. Nah, kata Ibrahim bin Adham, mungkin nggak seperti itu? Ya tidak mungkin semua. Nah, ini adalah kaitan dengan pentingnya kita wa'anfiqu, segera menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ini ingat surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Kan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Banyak alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak orang melalaikan kalian berlomba-lomba. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu datang ke liang. Nah, masa sampai meninggal dunia. Kemudian kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Maka di akhir ayat apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nah, kaitan dengan ayat ini Bapak Ibu, ada kisah. Jadi Rasul, Abu Bakar dan Umar, ya, ketika itu Rasul, Abu Bakar dan Umar pada di luar rumah. Ketika Abu Bakar lihat, Rasul, kenapa kau di luar rumah? Iya, kata Rasulullah, saya di luar rumah karena tidak ada makanan. Jadi beliau sedang ada di luar rumah. Saya di luar rumah kenapa? Karena tidak ada makanan. Kemudian akhirnya kata Abu Bakar dan Umar, kata Abu Bakar dan Umar nanya, saya karena tidak ada makanan, kata Rasul. Kemudian Abu Bakar dan Umar ditanya, kamu kenapa keluar? Sama, saya juga nggak ada makanan di rumah. Akhirnya karena semuanya tidak ada makanan, kata Rasul, ayo kita berkunjung ke rumah si fulan. Memang para ulama berbeda pendapat siapa si fulan itu. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Terlepas dari sahabat itu, yang jelas berkunjunglah ke rumah orang tersebut. Ketika ngetok pintu, mungkin bahasa katanya,
Nah, kebetulan nggak ada yang keluar istrinya. Kemana suamimu? Oh ya, suami saya sedang keluar dulu mencari air. Udah, akhirnya ditunggu. Begitu datang, oh marhaban, selamat datang, tamu kehormatan kami. Tidak ada hari ini yang mendapatkan kehormatan kecuali saya. Kenapa? Saya datang Rasul Abu Bakar di rumah. Dijamulah Rasulullah SAW. Bahkan ya kebiasaan orang Arab dulu kan, sampai disembelihkan kambing. Mau di kampung mah di Sunda mah dipanguncitkan hayam ya. Mun ayeuna mah digosenkeun jeung digopud. Ari ayeuna mah gitu we. Mun ayeuna mah dipangmesenkeun. Intinya mah dijamu lah. Setelah dijamu, ini yang menjadikan pelajaran buat kita adalah kata Rasulullah SAW, "Summalatus alunna yauma idzin anin na'im." Kita akan ditanya terhadap nikmat yang kita dapatkan hari ini. Kata dua sahabat tersebut, "Ya Rasul gimana?" "Ya kata kita tadi keluar dalam keadaan lapar, sekarang pulang dalam keadaan kenyang." Kita akan ditanya. Bayangkan, cuma dapat itu saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wa anfiqu mimma razaqnakum. Jangan sampai harta dan anak itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka infakkanlah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Kita semuanya dianjurkan untuk apa? Untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu, jika demikian halnya orang-orang soleh, maka bagaimana keadaan mereka yang sering menceburkan dirinya dalam perkara haram dan syubhat. Harta yang halal saja bahkan ditanya, apalagi yang haram. Makanya kata Rasulullah, "Tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams." Bahwa setiap anak cucu Adam itu tidak bisa melangkahkan kaki kelak di hari kiamat kecuali ditanya tentang 5 hal. Salah satunya apa? Salah satunya harta dari mana dia dapatkan dan di kemana. Nah, banyak. Kalau dulu ada sahabat Abu Dahdah, yang memang mungkin berat ya kalau seperti Abu Dahdah. Ya mungkin satu berat adalah kitanya, juga berat bisa jadi keluarga. Abu Dahdah itu kan nggak tanggung-tanggung, menginfakkan satu kebun. Dan kebun itu cuma satu-satunya. Nah kan kisahnya kan Abu Dahdah itu ada anak yatim yang sedang bangun rumah, kemudian rumah yang dibangun itu kehalang oleh pohon kurma tetangganya. Anak yatim itu minta ke tetangga, "Saya beli dan mau dijual, atau pentaku saya gitu kan." Dan saya anak yatim, "Buat saya aja tuh." Gak mau kan. Intinya gak mau. Sehingga si tembok ini kan harusnya gini lurus. Karena di sini ada pohon kurmanya harus ke sini. Akhirnya dia mengadu anak yatim itu ke Rasul. Rasul sampai datang, orang itu makin marah. Kata Rasul, "Mau nggak kamu infakkan pohon kurma itu? Nanti kamu di surga dapat ganti pohon kurma." "Nggak mau kamu." Kedengaran Abu Dahdah, kata Abu Dahdah, "Ya Rasulullah, kalau saya menginfakkan pohon kurma itu, saya dapat pohon kurma di surga." "Oh iya, saya dapat pohon kurma." "Kamu dapat pohon kurma di surga." Akhirnya Abu Dahdah itu datang ke pemilik pohon kurma yang satu itu. Dan terkenal Abu Dahdah adalah petani kurma sukses lah, bahasa kitanya begitu. Datang, "Wahai fulan, tahu kan Abu Dahdah?" "Oh iya, siapa yang gak kenal Abu Dahdah? Mau nggak pohon kurma yang satu pohon itu tukeran dengan kebun saya?" Wah, mikir tak dunia apa? Dari tadi mah satu pohon kurma diinfakkan gak mau. "Oh mau kalau begitu." Ya mungkin akhirnya mereka notaris lah begini. Akte jual beli tuker guling ya. Satu pohon kurma dengan sekebun. Udah deal. Setelah itu akhirnya pohon kurma itu diinfakkan kepada anak yatim tersebut. Nah, dia pulang ke rumahnya. "Wah istriku, ya apa?" Mau dibahas ke sana mah. "Ya beb, ada apa gitu?" "Ayo keluar dari rumah." "Loh kenapa keluar dari rumah?" "Ini kebun sudah saya jual sama Allah." "Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, keluar Pak." Ya kalau kita mau apa? Gajian tanggal sekarang tanggal berapa? 28 kamarnya, 29 kan banyak yang nggak habis gajian. Coba habis gajian deh, "Pak, mana uang bulanan hari ini?" "Mama, sudah aku belikan rumah di surga." "Kira-kira rumah?" "Oh, tahan awam." Ya kita juga, makanya para ulama mengatakan begini, kita yang menginfakkan juga kepada anak istri itu lebih utama sebenarnya. Cuma kan konsep dalam cerita ini adalah, artinya jika keluarga sudah siap nggak masalah. Kan Abu Bakar juga pernah kan menginfakkan seluruh hartanya. Ya jangan sampai kita infakkan seluruh harta tapi anak dan istri di rumah. Ya jadi masalah kan, itu mah tidak dibenarkan juga di dalam syariat. Makanya para ulama mengatakan, ya kalau kita berinfak kan kalau kita berinfak itu apa? Andohril ghaniyyin. Jadi setelah kita mencukupi mencukupi kebutuhan pokok keluarga, baru kita berinfak. Boleh nggak kalau kita berinfak kebutuhan pokok keluarga belum tercukupi? Boleh, tapi keluarganya memang sudah siap. Jadi cukupkan dulu kebutuhan pokok keluarga, baru setelah itu kita berinfak. Nah itu kan kaidahnya. Tapi boleh juga kalau kita berinfak walaupun kebutuhan keluarga belum terpenuhi, tapi dengan syarat keluarga itu siap menerima.
Ya tadi contohnya Abu Dahda. Akhirnya ketika akhirnya beliau termasuk yang syahid di perang Uhud, dan Abu Dahda ini akhirnya disebutkan bahwa beliau bukan hanya dapat satu pohon kurma kata Rasul, tapi dia dapat satu kebun kurma di surga. Ini kan wa anfiqu mimma razaqnakum, infak. Jadi ini harta jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di buku ini sekali lagi janganlah harta bendamu melalaikanmu dari mengingat Allah, karena kebahagiaanmu terhadap harta benda akan melupakanmu akan akhirat dan memusnahkan lezatnya keimanan dari dalam hatimu. Isa berkata, janganlah kamu memandang harta benda penghuni dunia, karena kilaunya harta akan menghilangkan kenikmatan imanmu. Seorang muslim jika lalai akan mengingat Allah, dia telah menganiaya hatinya dan mengaratkan perasaannya sebagaimana berkaratnya besi. Adapun berkaratnya hati karena dua hal, satu lalai, dua berbuat dosa. Sebagian menulisnya hati juga karena dua hal, selalu mengingat kematian dan banyak berpikir tentangnya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi kitabnya. Karena dalam kitabnya terdapat obat dan rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini adalah, kalau kita lihat di sini adalah pesannya satu, jangan melalaikan harta tersebut. Yang kedua pesannya adalah berinfaklah sebelum ajal menjemput kita semuanya. Ya tadi kata cita-cita orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah seperti itu. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup mungkin kaitan dengan ini. Nah, ketika kita berinfak, maka ada beberapa etika, ada beberapa adab ketika kita berinfak. Yang pertama, Bapak Ibu Allah SWT, kalau kita berinfak, yang pertama adalah tentu infak kita hendaklah kita berinfak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berinfak hendaklah ikhlaskan karena Allah. Ini jelas Pak. Tapi sekali lagi adalah kalau memang panitia perlu laporan dan sebagainya, bukan berarti itu tidak ikhlas. Tapi juga mungkin juga perlu hati-hati juga Pak. Sekarang ini kan punten di kita kan banyak gerakan Jumat berkah dan sebagainya gitu. Nah kadang ada yang memang ya kita juga tetap harus menghargai dan menghormati yang menerima juga gitu. Ya kita laporan boleh laporan tapi seperlunya aja. Jangan sampai kita ngebagikan sembako 100 paket ternyata hiji-hiji dipotong terus disebar kemana-mana ya. Jangan juga, kita juga hormati juga hak privasi orang yang menerima juga gitu. Walaupun kaitan dengan pelaporan boleh-boleh saja, silakan saja, tidak jadi masalah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ya, maka kalau kita berinfak di antara adab yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah hendaklah ya, kalau bisa infak itu dirahasiakan. Jadi yang kedua, yang pertama ikhlas, yang kedua kalau bisa dirahasiakan. Bukan berarti kalau dirahasiakan harus sembunyi-sembunyi, enggak gitu. Dalam infak itu memang lebih utama dirahasiakan. Tapi seandainya membutuhkan biaya yang besar dan kita pun perlu suri tauladan, infak diumumkan pun tidak jadi masalah. Contoh gini Pak, sedang ada renovasi masjid butuh sekian miliar. Ya kan kalau tidak ada laporan berapa duit kan repot. Maka nggak apa-apa dipampang gitu ya. Dipampang nama-nama penyumbang dan sebagainya. Nggak masalah. Itu sebagai satu adalah untuk memotivasi yang lain. Yang kedua Bapak Ibu adalah yang pertama memotivasi, yang kedua kan karena memang kita butuh banyak, sehingga kan nggak masalah seperti itu. Jadi bukan berarti harus, tapi bagusnya adalah disembunyikan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bayar infak, bayar zakat, kan boleh sendiri, boleh kita ke lembaga atau ke masjid. Boleh Pak, kalau kita mau infak nih, boleh nggak sendiri-sendiri? Boleh. Saya langsung infak si A, si B boleh. Atau kita berinfak ke lembaga, dua-duanya boleh. Tapi ada kalanya berinfak ke masjid atau berinfak ke lembaga itu lebih utama. Kenapa? Satu, untuk pemerataan. Yang kedua, menjaga izzah, menjaga kehormatan orang yang kita bantu. Sekarang begini, kalau saya memberi ke si A, kan dia pasti merasa ya punten ya, kadang merasa rendah dari sebagainya. Apalagi kalau saya ngasih ke teman kan, teman dekat nih saya infak, kan jadi nggak enak juga dia kan dengan saya. Tapi kan kalau saya titipkan ke masjid, kemudian nanti masjid memberikan, padahal diberikan juga ke dia gitu. Atau saya titipkan ke lembaga, saya berikan tetap aja lembaga juga ngasihnya ke dia. Tapi kan itu uang bisa dari saya, bisa dari yang lain kan, emang sudah dicampur-campur. Maksudnya dicampur-campur itu apa? Dari saya, dari si A, dari si B, dari si C kan semuanya adalah nggak tahu siapa yang ngasih itu. Sehingga untuk menjaga izzah tersebut. Jadi tadi sekali lagi adalah yang kedua adalah hendaklah kalau kita berinfak, hendaklah apa? Hendaklah kita semuanya tadi disembunyikan. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalau kita berinfak jangan mengungkit-ungkit. Ya.
Jangan mengungkit-ungkit apa yang sudah kita infak. Begini Pak, dalam Al-Quran tadi saya baca di sholat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Mengungkit-ungkit dan menyakiti pemberi. Kan ada masih ini sampai dilemparin gitu kan. Atau mengungkit-ungkit begini, oh saya tak bahwa lama apa orang dikir miskin, orang dibantu. Kan sering Pak. Wah dia itu kan dulu saya bantu terus, sekarang mau lupa sama saya. Nah itu kan sedekah kita jadi hilang Pak. Untuk bilang tadi, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini kan kaitan dengan infak. Jadi pertama ikhlas, kedua adalah apa? Pertama ikhlas, kedua adalah hendaklah kita semuanya juga tadi ya, setelah kita menginfakkan harta dengan ikhlas, sembunyi-sembunyi, kemudian jangan mengungkit-ungkit. Kemudian berikutnya adalah kalau kita berinfak, infakkan yang terbaik yang kita miliki. Ya, jadi kalau kita ada makanan, jangan sampai makanan punten udah mau wasi baru dibagikan gitu. Maka berikanlah infak yang terbaik. Nah, ini adalah ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini, adalah 2 poin tadi yang kita bahas. Jadi tentang infak dan sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau kita kemudian berikutnya adalah ini kan bagaimana kalau kita memberikan kepada orang yang butuh itu, bagaimana bukan etikanya. Kira-kira syarat yang menerima manfaat itu apa? Sebenarnya umum silahkan siapa saja boleh. Cuman akan lebih baik satu adalah yang menerima manfaat itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Prioritaskan mereka. Ya kalau jumlahnya banyak sih semua. Cuman kan prioritaskan mereka. Bahasa sederhananya adalah orang yang rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin ibadah, kita prioritaskan mereka. Kenapa? Karena ketika kita berbagi dengan mereka, maka harta yang dimiliki akan digunakan apa? Untuk beribadah kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mau berinfak tadi, baik itu pribadi ataupun lembaga, maka kita mencari penerima manfaat itu adalah tadi orang yang bertakwa. Yang kedua orang yang tidak boros. Kan banyak Pak ya. Bapak dapat bantuan, dapat apa gitu. Walaupun kita tidak boleh mungkin, tapi kan ini skala prioritas. Belinya itu kan kadang membelikan sesuatu yang kadang ya dengan boros dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa prioritas yang kita berikan orang yang akan kita berikan infak itu adalah yang ketiga adalah orang yang memang orang tersebut punya iffah, punya harga diri. Dalam konteks harga diri itu gimana? Dia tidak meminta-minta. Kan banyak Pak yang suka meminta-minta dari sebagainya. Nah ini punten, ini penyakit juga sebagian orang manusia. Saya ini baru belum lama ini Pak. Kebetulan rumah sampingnya ada Indomaret. Itu kan subhanallah, pas di Indomaret ada orang lagi ngitung uang gitu. Kemudian ditukarkan ke Indomaret, dapatlah sekian gitu. Pas setelah itu keluar, dan saya juga bareng ngikutin dia di belakang. Pas kebetulan ada toko punya keluarga istri, minta juga ke toko, minta lagi baru juga dapat. Nah ini kan orang-orang seperti ini ya boleh kita kasih aja nggak masalah. Tapi kan kalau kita prioritas orang yang infak, orang infak itu dia tidak meminta-minta walaupun dia butuh. Ya, itu banyak. Mungkin karena dia punya infak, dia tidak mau meminta-minta, ya, dia akhirnya menjaga diri dari meminta-minta. Makanya kan doa kita Allah as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Afaf ini memang terhindar dari dosa, termasuk juga tadi terhindar dari meminta-minta. Dan meminta-minta di dalam Islam itu tidak dibolehkan. Kecuali boleh meminta-minta dengan 3 syarat. Satu, dia butuh banget. Jadi butuhnya betul-betul butuh banget. Sehingga kalau tidak mendapatkan bantuan bisa jadi membahayakan dia. Dengan pernyataan mungkin ya dari beberapa orang yang terpercaya. Mungkin kalau sekarang mah pernyataan dari RT RW. Nah yang kedua adalah meminta kepada pemimpin, itu boleh Pak. Ya memang kewajiban pemimpin menaungi rakyatnya. Yang ketiga adalah meminta untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih dan kita butuh dana untuk itu, maka kita boleh meminta. Adapun selain dari itu maka dilarang kita meminta-minta. Kecuali mungkin ibu-ibu minta ke suami, maka itu mah bab lain Pak ya. Anak minta ke bapak bab lain gitu ya. Tapi atau bapak minta ke anak itu bab lain. Tapi meminta ke orang lain. Termasuk mungkin saya sering sampaikan Bapak Ibu, punten kalau ada teman yang pergi jalan-jalan atau rekreasi atau umroh, jangan sampai puntennya oleh-olehnya jangan. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang meminta-minta, maka kelak di hari kiamat itu mukanya itu tidak ada dagingnya. Kalau dia meminta-minta supaya dia kaya raya, mengumpul-ngumpul harta, kata Rasul itu sama saja dengan dia mengumpulkan bara api neraka. Ini kan aku bilang dari Pak. Artinya berarti apa? Berarti kan kalau lihat dari ayat ini,
Maka orang yang kekurangan, dia memiliki iffah, tidak meminta-minta, tapi kita yang punya segera keluarkan. Sehingga dua-duanya kan imbang ya. Jadi yang kaya mengeluarkan sebelum diminta, kemudian orang ini juga tidak sampai meminta-minta kepada orang-orang kaya. Akhirnya makanya ayat ini wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tapi Pak Allah SWT itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sudah waktu syuruk juga. Gimana, ditutup dulu atau ditutup aja dulu ya? Nanti setelah ditutup mungkin kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau tanya jawab, kita tutup saja dulu. Setelah ditutup nanti kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.